Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Sebagai umat Kristen, kita mengenal dan mengetahui Allah sebagai Allah yang baik dan Allah yang menepati janjinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dua teks yang seolah-olah kontradiksi, yang juga sering menjadi sebuah pertanyaan. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kisah Abraham adalah kisah tentang kesetiaan Allah dalam menepati janjinya kepada Abraham. Dalam teks yang kita baca, kita melihat bahwa setelah Abraham menerima janji Tuhan mengenai anak, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Memang dalam perjanjian lama ada banyak teks yang mencatat Allah sebagai subjek dan perencana dalam mencobai. Dalam Keluaran 16 ayat yang keempat dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Keluaran 20 ayat yang ke-20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Hakim-hakim pasal yang ketiga dan keempat, mereka itu ada di sana supaya Ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ternyata dalam perjanjian lama, frasa atau kalimat yang menyatakan bahwa Allah adalah pribadi yang mencobai umatnya adalah sebuah frasa atau kalimat yang umum. Masalahnya adalah Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13 mencatat bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Mengapa dalam perjanjian lama banyak teks yang menjelaskan bahwa Allah lah yang berada di belakang pencobaan umat Tuhan, seolah-olah pencobaan itu datang dari Allah. Kembali kepada teks dalam perjanjian lama. Jikalau kita melihat konteks ayat-ayat dalam perjanjian lama tentang bagaimana Allah mencobai, konteksnya menunjukkan kepada perhatian atas ketaatan bangsa Israel pada perintah, hukum, dan jalan Allah. Perhatiannya adalah pada persoalan takut akan Tuhan. Apakah bangsa Israel berlaku hidup takut akan Tuhan atau tidak? Sama seperti doa dari Daud dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Daud meminta Allah untuk menguji dan mencobanya dengan tujuan apakah Daud hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sama seperti Abraham, Allah mencoba Abraham dengan tujuan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Abraham hatinya takut akan Allah atau tidak. Dari sudut pandang Allah yang Maha Tahu, Allah tahu Abraham hidup taat dan takut akan Tuhan. Tetapi dari sudut pandang manusia yang tidak tahu apa-apa, perlu situasi dan kondisi untuk menunjukkan dan memunculkan bukti bahwa Abraham hidup taat dan takut akan Tuhan. Makanya Allah memakai skenario atau keadaan dengan cara meminta Abraham mengorbankan Ishak. Ujian yang dialami Abraham memperlihatkan apa yang Abraham percayai melalui tindakan, yaitu bahwa Abraham rela mempercayai Allah yang telah mengaruniakan anak yang lahir pada saat Abraham telah sangat tua. Sangat berbeda dengan konteks dalam surat Yakobus. Pencobaan yang dijelaskan dalam surat Yakobus adalah memiliki makna bergembira dalam dosa atau menghasut seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Allah tidak pernah mencobai dengan tujuan atau maksud menghasut seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Allah mencobai dengan tujuan memunculkan atau mewujudkan kualitas hati yang takut akan Tuhan dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Pencobaan atas ujian atas diri Abraham sesungguhnya merupakan ujian mutu yang bernilai sangat tinggi bagi Abraham maupun bagi Allah yang mengadakan ujian tersebut. Allah mencoba Abraham bukanlah suatu pencobaan untuk melakukan kejahatan atau dimaksudkan untuk menjebak Abraham. Ujian tersebut dimaksudkan untuk menguatkan dan membangun.
Allah menguji rekan perjanjiannya untuk melihat apakah ia memegang teguh janji itu. Allah tidak pernah menguji orang-orang yang bukan umatnya. Allah secara khusus menguji umatnya sendiri. Dan ujian ini adalah ujian dengan maksud untuk mengetahui apakah mereka akan mengasihi, takut, taat, menyembah, dan melayani Tuhan atau tidak. Tidak ada kontradiksi dalam teks Alkitab jika kita benar-benar paham teks tersebut sesuai dengan konteksnya yang benar. Tuhan Yesus memberkati.